Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bipos, bertemu dengan saya Danti Ayu di Saksi Kata. Beberapa waktu lalu di Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin, juga diselenggarakan aksi maksa yang turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap tunjangan kenaikan anggota DPR RI di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang melemah, juga aksi solidaritas terhadap beberapa korban yang gugur pada aksi demo tersebut. Berbeda dengan beberapa kota lainnya, di Banjarmasin, demo berjalan dengan kondusif dan cenderung aman. Bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan? Apakah ada aksi represif yang sebenarnya kita tidak ketahui? Sudah hadir bersama saya saat ini, ada koordinator dari Aliansi Kalsel Melawan, Mas Rizky Nugroho. Apa kabar Mas Rizky? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, kita akan bicara sedikit tentang demo kemarin ya Mas. Ini berjalannya menarik sekali sebenarnya di Kalimantan Selatan karena cenderung berbeda dengan beberapa kota lainnya. Oke. Kemarin total ada berapa aliansi yang bergabung pada demo itu, Mas? Kalau total pastinya kita nggak ngitung sih, cuman terdiri dari beberapa unsur. Yang jelas mungkin ada masyarakat juga, masyarakat sipil kan. Kemudian malam itu juga ada teman-teman dari Serikat Pekerja Metal, kemudian teman-teman ojol juga, pelajar sampai mahasiswa dan beberapa komunitas lah kayak sekolah rakyat dan lain-lain. Iya. Sebelumnya skema demo berlangsung itu bagaimana? Masa berkumpulnya bagaimana di mana? Oke baik, jadi sebenarnya saya juga perlu luruskan dan perlu jelaskan juga sama teman-teman bahwa sebenarnya kita kemarin menghindari adanya istilah sebutan baik itu jenderal lapangan atau koordinator sebenarnya perihal aksi ini. Kenapa? Karena kita memang menghindarkan juga ada statement mengenai nanti ada penokohan, kemudian ada yang cari panggung dan lain-lain. Jadi pada intinya kita kemarin juga saya bilang semua adalah koordinator dan teman-teman yang bisa mengorganisir massa, dia adalah koordinator. Nah terkait skema aksinya kemarin, perihal kumpulnya di mana dan konsolidasinya seperti apa. Konsolidasinya itu kemarin untuk konsolidasi akbar sendiri ya. Terus terang memang kita juga nggak ada persiapan dan kita memang juga pikir bahwa apa yang harus dipersiapkan selain memang bagaimana caranya kita mengorganisir massa dan bagaimana cara kita kemudian menyampaikan bahwa kita harus gerak nih, kita nggak boleh diem, kita memang harus melawan saat ini kayak gitu. Kemudian untuk titik kumpulnya kemarin di Taman Kamboja itu juga disepakatin saat malam Sabtu kemarin ya, waktu konsolidasi akbar dan kemarin juga titik aksinya ada di depan gedung DPRD. Nah, tuntutan apa saja yang disampaikan? Apakah sepakat dengan 17+8 yang digalakan di berbagai daerah? Saya pikir kita pasti sepakat ya, namanya juga ketika itu menjadi isu nasional dan itu juga menjadi orientasi perlawanan kita bersama, kita pikir kita sepakat juga. Nah kemarin termasuk ketika teman-teman bawa atau angkat perihal solidarity terhadap Apan Kurniawan, kemudian juga kita nggak sepakat sama tunjangan DPR, di berbagai daerah juga teman-teman nggak sepakat perihal itu. Cuman kalau di Kalsel sendiri ya, kita juga menaruh atensi kuat terhadap keadaan Meratus saat ini. Nah itu juga menjadi salah satu poin penting yang saya pikir ketika DPRD Provinsi Kalsel bawa isu itu ke nasional atau ke pusat, saya pikir isu itu memang benar-benar harus menjadi isu nasional. Di sisi lain, DPRD Provinsi Kalsel tentunya harus punya action atau tindakan yang konkret, yang benar-benar melindungi Taman Nasional, bukan Taman Nasional, maksudnya melindungi Meratus tersebut, agar tidak dijadikan Taman Nasional. Gitu. Iya. Setelah massa turun ke jalan ya di depan kantor DPRD ini, bagaimana tanggapan dari DPRD-nya, pihak DPRD sendiri? Apakah ada yang turun perwakilan langsung atau bagaimana? Kemarin itu turun langsung si Bapak Supian Haka ya, Supian Hakanya langsung turun dan wow sangat di luar prediksi sekali. Maksudnya mungkin kalau kita lihat beberapa aksi ke belakang selalu diwakilkan. Tapi pada malam itu juga kita sudah ultimatum dan kita deklarasikan di konsolidasi akbar itu kita bikin rilis video kan. Kita bilang kita nggak pengen negosiasi sama pihak manapun, termasuk seandainya menggunakan protap kepolisian itu menggunakan prosedur tetap mereka standby di depan radius 200 meter dari halaman, terus mereka bikin barikade dan lain-lain. Kita menolak untuk bernegosiasi terhadap hal itu. Kita pengen memang langsung dihadapkan sama ketua DPRD-nya dan kita memang kemarin juga menganggap beliau nggak boleh diwakilin dan kita merasa orang lain nggak berkompeten untuk mewakilkan beliau karena ketika memang kita merasa beliau nggak berkompeten juga sebagai wakil rakyat ya, kita bilang lebih baik mundur.
Nah kayak gitu sih. Iya. Salah satu yang menarik juga ya, tadi kan tidak ada protap 200 meter. Seperti kita lihat banyak videonya, massa dengan perwakilan Sopian HK-nya langsung ya, itu sangat dekat, bahkan bisa bersebelahan langsung. Dan tidak ada pihak kepolisian, pengamanan, dan lain-lain. Itu sebenarnya bisa bagaimana, Mas? Maksudnya bisa seperti itu tuh? Baik, sebenarnya waktu di depan itu Mbak ya, kita memang agak deg-degan juga sih, takutnya kan ada yang tiba-tiba rese lempar botol kayak Iya, misalnya dan betul. lain kan. Takutnya akan menjadi framing yang jelek juga di mata masyarakat bahwa sebenarnya ya selain menyampaikan aspirasi dan lain-lain, kita juga menjadi simbol perlawanan bahwa memang kita bisa kok sampein baik-baik dan kita juga menjadi simbol untuk kaum-kaum yang akademis atau intelektual lah kayak gitu kan. Nah di sisi lain kita memang sampaikan juga seperti pada biasanya bahwa kita nggak bersenjata, kita nggak membuat kerusuhan dan kita memang hanya membawa kata-kata, kita hanya membawa retorika dan kita memang membawa keresahan bersama kayak gitu. Memang ada beberapa orang atau segelintir orang yang pada hari ini juga udah bilang, aksi itu sebenarnya untuk masa sekarang, aksi itu lebih dari sekadar cuma menyampaikan aspirasi. Aksi itu gimana caranya sekarang untuk menciptakan kekacauan, bagaimana caranya menciptakan chaos atau kerusuhan agar kemudian ini menjadi situasi genting dan teman-teman nasional bisa notice, teman-teman nasional menyelesaikan itu semua. Nah, saya pikir apa ya, perkataan seperti itu sah-sah aja sebenarnya, cuman ketika dihadapkan dengan situasi kemarin kita nggak punya alasan, kita nggak punya alasan yang konkret, kita nggak punya alasan kuat untuk chaosin aksi kemarin atau juga kemarin mau kita bikin rusuh atau ada dorong-dorongan. Ya kayak gimana mau dorong-dorongan, atau polisinya kan di dalam pagar kan kemarin. Si Sopian HK-nya juga langsung keluar, didampingi Kapolda juga, habis itu mungkin didampingin sama anggota yang lainnya, si Sopian HK-nya secara kooperatif kemarin keluar. Meskipun memang sebenarnya kita udah apa ya, di sosial media kan udah pada rame juga tuh kemarin yang kayak Insya Allah Sopian HK besok ada kayak gitu. Kita udah dengar juga sih sebenarnya. Cuman kan memang aktualnya ya di lapangan lah. Kita tunggu kemarin dan ternyata memang benar. Nah, ketika sudah sampai di sana ya kita sampein lah dan kita memang benar-benar berusaha bersama untuk menjaga keamanan beliau juga kemarin. Jangan sampai kemudian mendapat framing negatif di masyarakat. Nah, selain itu juga Mas, ada yang menarik adalah selain Pak Sopian HK, Kapolda yang ikut turun ke demo waktu itu ada ulama juga. Nah, itu perannya apa pada saat di lokasi itu, Mas? Jadi kita memang nggak nyangka, Mbak. Kita sangat-sangat nggak nyangka ya. Jadi kayak berapa ya, ada 4 orang kah atau ada 3 orang kah kemarin yang menggunakan gamis kemudian apa ya, maksudnya simbol-simbol agama lah. Agama. Nah, memang sebagian orang berpikir bahwa ini apa ya, ini merupakan upaya untuk meredam amarah massa. Ini merupakan pengingat bahwa jangan sampai teman-teman melakukan kekerasan karena di depan ada ulama dan lain-lain. Tapi pada intinya sebenarnya begini, ketika kita memang harus chaos dan memang nggak bisa diakomodir aspirasi kita atau misalnya memang kita nggak diperlakukan dengan baik sebagai rakyat dalam artian kita dihalang-halangi, tidak ditemui. Nah, ya saya pikir bisa jadi aja chaos kemarin, sekalipun ada ulama di situ. Bukan toh kemudian apa ya, kita nggak menghormati beliau sebagai pemuka agama atau kita nggak menghormati ulama-ulama ini sebagai pemuka agama, tapi menurut saya ini adalah dua hal yang berbeda. Kayak gitu. Toh juga pemimpin atau wakil rakyat ketika dia nggak mampu mengakomodir kepentingan rakyat, itu kan juga sebenarnya zalim juga kan terhadap masyarakat, sebenarnya saya pikir kayak gitu. Jadi itu memang dua hal yang berbeda dan adanya kehadiran entah itu habaib atau ulama atau pemuka agama, saya pikir kemarin nggak mengurangi esensi daripada aksi yang kita gelar kemarin kayak gitu. Jadi kayak itu bukan menjadi salah satu faktor menurut saya, bukan salah satu faktor penentu kemarin kita bisa kondusif dan damai. Bisa kok chaos kemarin kalau misalnya memang aparat udah bikin barikade duluan atau menghalang-halangi, dan bisa kok chaos kalau misalnya Sopian HK gak ada. Udah pasti chaos kemarin. Pasti chaos ya. Ini masa konsolidasi itu kan saat Jumat malam ya, betul. Malam Sabtu, dan demo dilakukan tanggal 1 September tapi hari Senin. Itu ada 2 hari jeda. Itu adalah waktu yang lumayan lama ya. Apa pertimbangannya waktu itu, Mas? Baik, jadi pertimbangannya sebenarnya hari sih. Ya. Jadi kan Sabtu weekend ya, weekend dan kemudian juga orang-orang pada
bisa jadi ya sebagian orang ada yang kerja sih, tapi sebagian orang juga ada yang libur kan. Tapi kalau di sana saya pikir bisa jadi libur sih sebenarnya. Jadi pertimbangan lainnya juga teman-teman kan karena hadirnya dari beberapa kalangan atau unsur kayak pelajar, terus ada yang pekerja juga, terus ada yang ini dan itulah, ada yang punya kesibukan masing-masing. Jadi kami pikir kemarin ngasih waktu jeda 2 hari biar teman-teman juga mempersiapkan. Mana tahu kayak misalnya kerja mau cuti kayak atau mau izin, terus yang para pelajarnya juga mana tahu ada yang mau izin dan lain-lain. Nah, jadi kayak gitulah. Jadi pertimbangannya sih sebenarnya itu. Dan kalau misalnya kenapa nggak hari Minggu ya? Hari Minggu saya pikir teman-teman istirahat dulu lah. Nah, di sisi lain juga kan kemarin kita galang dana tuh, galang donasi juga kan buat itu. Jadi kita pikir ngasih space buat itu. Kita juga kasih space buat persiapan, nyiapin perlengkapan dan lain-lain kayak gitu. Nah, setelah aksi ini tercetus ya Mas pada saat Jumat malam itu, selama 2 hari pasti ada tindakan-tindakan upaya berupa negosiasi atau ajakan tindakan represif itu ada nggak Mas? Jadi kalau sebenarnya gini ya, saya juga sempat ngobrol sama salah satu teman saya kan. Saya ngobrol sama salah satu teman saya yang seangkatan juga dan udah lama digerakkan juga sama Mas Wira. Jadi Mas Wira ini tanya sama saya kan. Wira tanya, Ki, kita jujur-jujuran aja nih. Kamu ada nggak dihubung-hubungin sama Iya, pasti. aparat atau intel kayak gitu kan? Terus saya bilang sejauh ini nggak ada sih, saya bilang kan sampai malam itu. Terus saya tanya balik si Wira ini, kalau kamu gimana? Saya bilang kan, kamu gimana? Ada nggak yang ngubungin? Kata si Wira, nggak ada juga aku. Mungkin mereka udah capek kali ya kalau mau tekan kita, karena mau nekan kami pun nggak akan berguna, kami bilang, karena kan udah cukup lama juga. Dan dia bilang ya, Wira bilang ya mungkin mereka capek juga kalau mau tekan kita yang veteran. Cuman adik-adik tingkat saya itu ada nomor-nomor yang nggak dikenal. Sebenarnya nggak secara gamblang kayak bilang nggak usah deh demo dan lain-lain. Sebenarnya nggak secara gamblang mereka bilang kayak gitu. Cuman mereka kayak udah mulai yang anak mana misalnya, kuliah di mana, atau misalnya mereka nanya nanti kumpul di mana dan lain-lain. Cuman kami kemarin ya, saya sama Mas Wira itu, terus sama Pres ULM kan si Jayadi, terus sama adik saya lagi yang di Kamisan, kemarin kita memang sempat kena doxing sih, dalam artian ada pencurian data pribadi. Apa itu Mas bentuknya? Jadi kayak ini kan profiling lengkap, bukan profiling lengkap sih, kayak profiling untuk koordinator bilangnya. Jadi sebenarnya kan kami ketawa juga karena saya bilang, ada kan sebelumnya ya? iya saya bilang kita kan nggak ada koordinator, saya bilang kan nggak ada Jenlab. Nah, waktu malam konsolidasi akbar kan saya hampir ditunjuk jadi Jenlab. Bukan kemudian saya malas untuk bertanggung jawab, tapi saya juga menghindari framing media bahwa nanti ini panggung buat saya atau saya mau cari panggung, saya menghindari itu. Tapi ketika muncul profiling koordinator itu ya kami ketawa lah. Ya saya kasih tahu juga ya, itu juga penulisan nama orang tua saya salah sih sebenarnya. Terus kampung asal juga salah. Itu berarti ya teman-teman Sobat Bipos, kalau ada data-data yang beredar itu bisa dipastikan salah ya Salah Mas ya. itu. Dan sempat beredar juga nih katanya ada yang menerima uang gitu Mas. Gimana tanggapannya? Benar nggak? Ada sempat dengar nggak gitu? Ada isu itu. Bahkan saya sendiri diisukan terima uang Iya, sebenarnya. betul. Udah dikondisikan dan lain-lain. Saya bisa katakan bahwa saya nggak pernah terima uang sekalipun, dan teman-teman juga nggak pernah terima uang. Bisa dibuktikan gitu Mas ya? Bisa banget dibuktikan. Saya nggak tahu ya, entah orang nggak bertanggung jawab, tapi saya pikir orang ini adalah orang yang berusaha untuk memecah belah gerakan. Kayak gitu. Jadi teman-teman apa ya? Saya sama teman-teman yang lain itu nggak pernah terima uang dan nggak pernah juga terima negosiasi, karena kan kayak yang saya bilang, mungkin mereka udah tahu kalau nego ke kami atau lobby ke kami itu nggak bakal mempan kayak gitu loh. Jadi kita memang benar-benar terpanggil, makanya kan saya kayak yang saya juga bilang sama adik-adik saya, kamu memang nggak usah ikut aksi atau nggak usah turun aksi kalau memang bukan karena panggilan hati atau karena terpaksa gitu. Nah, sebenarnya kita melihat ada perbedaan emosi saat malam konsolidasi dan pada saat masa sudah turun lah ya. Pada saat malam konsolidasi itu kita bisa lihat para pendemo ini emosinya naik karena dipicu pertama kematian Afan Afandi dan kerusuhan di berbagai tempat ya. Cuman pada saat hari Seninnya itu emosi cenderung turun dan semua stabil. Apa ada upaya Mas dari teman-teman Aliansi Kalsel Melawan untuk meredam emosi dari para pendemo ini? Jadi berkaitan dengan emosi masa, aksi masa ya. Kalau kita lihat psikologisnya memang
kondisi psikologis aksi massa waktu malam konsolidasi akbar, Iya. dia memang sangat-sangat terbakar ya. Iya. Betul-betul kayak teman-teman itu marah. Saya sampaikan juga dengan kemarahan waktu malam itu. Tapi begini, ketika konsolidasi akbar memang harus disampaikan dengan semangat dan amarah sebenarnya. Untuk memicu ya. Untuk memicu sebenarnya. Jadi kayak agar mereka juga mengabarkan dan mereka tetap aware dan juga ngasih atensi kayak gitu kan. Jadi ketika konsolidasi dan sebelum aksi kita memang mengharapkan atensi dari publik untuk mengabarkan, untuk mengajak yang lain agar teman-teman juga bergabung kemudian. Nah tapi ketika aksi kita juga berpikir seobjektif mungkin. Banyak dari teman-teman juga yang menyayangkan kenapa aksinya cenderung sebentar, kenapa nggak kayak yang di luar, kenapa kemudian kita nggak bikin kegentingan publik. Saya bilang bukan saya nggak mau. Kalau dibilang saya pengen ngerasain water cannon, ya saya pengen sebenarnya. Saya pengen ngerasain gas air mata, saya pengen juga sebenarnya. Karena belum pernah kan di Kalsel kayak gitu. Kenapa? Karena pejabat sama aparat itu pintar sebenarnya di Kalsel. Ketika masa datang dengan berbondong-bondong, ketika masa datang dengan banyak, dan ini kemudian menjadi sorotan publik, mereka datang. Makanya kan saya juga dibilang, aksi di Kalsel tuh kayak semacam ngasih panggung politik sebenarnya. Panggung buat elit politik sebenarnya kayak gitu kan. Ya saya bilang nggak salah juga mereka bilang. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sosial media, kemudian di beberapa platform-platform informasi lainnya kan, banyak juga komentar-komentar yang akhirnya positif. Maksudnya luar biasa loh si Supyan Haka dan pejabat ini, teman-teman pejabat yang lain, terus si aparat juga dalam membangun citranya tuh luar biasa banget. Bayangin kalau hari itu kami kemudian coba bikin kerusuhan atau chaosin tanpa alasan yang jelas. Saya pikir sudah pasti akan chaos. Sekali lagi saya bilang sudah pasti akan chaos ketika Supyan Haka memang nggak ada kemarin. Dan ketika aparat menghalang-halangi itu sudah pasti akan chaos. Tapi bayangin kondisinya kemarin, kami nggak punya alasan yang konkret dan alasan yang kuat untuk melakukan chaos. Dan kemudian kan tanggapan publik, terhadap Supyan Haka, luar biasa Pak, luar biasa sampai udah mau hadir, sehat-sehat Pak, dan lain-lain, semoga amanah dan lain-lain. Itu adalah hal yang memang impact dari citra yang dibangun dari Supyan Haka itu benar-benar luar biasa. Bayangin loh, ini orang, memang ketua DPRD, dia habis operasi kan. Iya, dia kan ceritanya habis operasi, terus angkat ginjal satu kan. Dia habis operasi, kemudian saat cuaca panas, dia oke panas-panasan. Bahkan dia membaur terhadap dengan masa aksi secara langsung kan. Duduk di Mokom itu juga, mobil komando itu. Nah, kemudian waktu hujan, dia nggak dipayungin. Dia bersedia hujan-hujanan. Ikut hujan-hujanan ya? Iya, dia hujan-hujanan kan. Itu bayangin ketika kami chaos atau kami rusuhin tanpa alasan yang jelas. Bayangin gimana kemudian framing negatif akan melekat sama gerakan kemarin. Nah, itu yang kemudian saya pikirkan. Dan saya nggak pengen niat baiknya teman-teman, niat baiknya aliansi kemudian dipandang negatif atau dibilang bikin onar dan lain-lain kayak gitu. Tapi memang ada beberapa pihak yang ingin demo itu berjalan represif nggak Mas? Dapat hasutan atau apa? Kita harus begini gitu. Ada nggak? Ada banget sebenarnya. Dari pihak-pihak mana itu? Ada banget. Jadi kayak teman-teman, ya saya nggak bilang secara spesifik, cuman ada beberapa pihak kayak misalnya bahkan masa aksi pun kami benar-benar harus perhatiin dengan baik. Kami benar-benar harus cross check apa yang mereka bawa, barang yang mereka bawa dan lain-lain. Jangan sampai kemudian keluar daripada esensi kita mau menyampaikan aspirasi. Saya bilang ketika memang aspirasi ini udah masuk, ya udah kita tinggal kawal. Nah, ketika memang ini nggak sesuai dengan komitmen mereka, maka kita tinggal tagih janji mereka dan kita datang lagi kayak gitu. Sebenarnya nggak yang terlalu rumit, cuman teman-teman juga mungkin menyayangkan aja karena kan euforia yang terbangun, hegemoni aksi yang terbangun, tensinya tuh kuat banget sebenarnya. Di sisi lain juga saya berharap juga sama teman-teman sebenarnya apa yang dilakukan oleh aparat dan pejabat atau dilakukan Supyan Haka kemarin ya. Saya pikir sebenarnya nggak perlu dimuliakan juga sebenarnya, dia mau panas-panasan, dia hujan-hujanan. Sebenarnya tugas mereka. Itu udah tugas mereka sebenarnya kayak gitu loh. Jadi ketika mereka datang ke hadapan publik, itu sebenarnya tugas mereka. Jadi nggak perlu yang kayak wah luar biasa nih, nggak yang perlu yang kayak gimana-gimana. Itu memang udah tugas mereka. Justru suatu kesalahan ketika mereka nggak hadir kayak gitu loh.
Saya sebenarnya mengharapkan ekspektasi saya ya. Kan Kalsel sebenarnya cenderung terlambat. Iya, betul. Tapi ya meskipun kita terlambat, saya nyatakan juga Kalsel tidak diam. Ketika ada tragedi atau kejadian di luar daerah atau ada isu-isu yang memang ini nggak banget buat rakyat, Nggak bisa didiamkan. ya kan nggak bisa didiamkan. Saya pikir Kalsel nggak akan tinggal diam. Nah, untuk demikian, ya saya pikir apa ya teman-teman biasa aja lah, dan kalau mau di luar ekspektasi sebenarnya Supian Haka tuh karena Kalsel agak telat tadi kan. Supian Haka tuh kalau Sudah ada persiapan ya? kalau rame lagi ya, kalau mau bikin riuh lagi tuh, di mana Kalsel, teman-teman Kalsel kok nggak demo nih? Saya udah tunggu teman-teman loh di kantor misalnya. Itu kan luar biasa banget tuh kalau berani kayak gitu tuh. Tapi kan mungkin karena yang telat tadi itu juga mereka sebagai bentuk persiapan juga mungkin sudah ada ya Mas ya. Karena melihat kondisi di tempat lain, oh ini pasti Kalsel akan terjadi, ini kita harus melakukan persiapan itu, ada nggak kira-kira? Saya pikir itu pasti akan ada. Persiapan itu pasti akan ada. Aparat pun kayaknya udah persiapan. Sudah persiapan. Iya kan? Sempat beredar desas-desus berbagai rantis dari berbagai daerah ikut diterjunkan. Memang ada di Yap, lokasi betul. spesial itu Mas? Kalau yang saya lihat kemarin, kalau kayak water cannon ya kan, buat water cannon, habis itu juga buat mungkin yang buat naruh tameng-tameng itu dan lain-lain itu ada sih kemarin memang. di dalam area gedung DPRD ya. Kemarin saya sempat tanya juga sama aparat yang ada di situ, saya bilang, ini Pak di dalam area gedung DPR itu steril apa enggak? Saya bilang kan, iya Pak, iya Mas steril katanya kan. Oke, berarti kalau tiba-tiba gedung DPR-nya kebakar, berarti bukan dari aksi massa dong ya, saya bilang. Betul. Berarti bapak-bapak yang di dalam dong. Nah, terus saya bilang kayak gitu. Nah, itu sudah pasti ada persiapan dari mereka. Kenapa? Karena nggak kayak yang sebelum-sebelumnya saya bilang. Karena Iya beda sekali memang itu Gua juga kan yang tiba-tiba salah satunya jadi sorotan ya. Iya, tiba-tiba di dalam. Saya pikir memang cerdik juga kayak gitu kan. Cerdik juga nih aparat sama pejabat, mereka udah ready lah, dan mereka memang benar-benar bisa ngeredam amarah massa saat itu. Terbukti juga kan aparat kan waktu itu, waktu Supian Haka tuh turun ke area massa aksi, itu kan masih banyak aparat yang ngikutin tuh, aparat yang berusaha untuk mengamankan. Saya bilang, saya Pak nggak akan memulai kita nggak akan memulai negosiasi kita, atau kita nggak akan memulai dengar pendapat kita. Saya bilang kan, saya nggak akan mulai bicara kecuali bapak-bapak aparat ini bersedia untuk mundur, saya bilang. Nah, Jadi itu dikabulkan. dan itu kan pada akhirnya mereka mundur, dan mereka memang benar-benar kooperatif kayak gitu. Sebenarnya semudah itu, dan saya pikir teman-teman di daerah luar pun ketika semuanya bersifat kooperatif, baik itu pejabat atau aparat, saya pikir nggak akan ada tindakan-tindakan yang bersifatnya represif, tuh nggak akan ada, saya pikir. Atau maksudnya tindakan-tindakan anarkis itu nggak ada juga kayak gitu loh. Meskipun anarkis ini pun kita nggak tahu apakah memang benar-benar dari aksi massa atau memang provokator kan. Kayak gitu. Nah, salah satu yang menarik juga kemarin sampai dibilang demo apa konser nih yang body checking, Mas, itu sebenarnya inisiatif dari mana sampai diramai? Nah, sebenarnya kan teman-teman perangkat aksi kan kita nggak bilang panitia, jadi teman-teman itu bilangnya kayak perangkat aksi lah. Jadi kita memang benar kita jadi kemarin itu benar-benar plot, ada yang tim medis, teman-teman medis, ada yang bagian informasi, kemudian juga ada bagian keamanan, ada bagian advokasi juga. Nah, keamanan ini teman-teman kemarin, karena kan kita juga sempat khawatir loh, kayak misalnya ada yang di grup itu kan, waktu grupnya dibuka kan, kita ada grup tuh Aliansi Rakyat Kalsel Melawan. Kemarin kan isinya itu lebih dari 1.000 orang ya per hari waktu mau H-1 aksi itu. Kan kita set pengaturannya di situ hanya admin yang bisa mengirimkan pesan. Itu kalau dibuka dia akses buat mengirim pesan ke semuanya. Itu kan kemarin kita lihat ada yang ayo kita bawa molotov, ada yang bawa ini dan lain-lain. Kita kan jadinya khawatir. Maksudnya sekali lagi saya bilang, saya paham ketika ada yang bilang aksi hari ini bukan lagi tentang menyampaikan aspirasi terhadap pejabat, tapi bagaimana cara kita menciptakan kegentingan publik. Saya paham mengenai hal itu, tapi jangan juga kemudian ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pihak-pihak yang tidak memiliki pikiran panjang, bahwa sebenarnya kita bisa menyampaikan aspirasi ini dengan saksama. Dan sekali lagi, memang hasil dari penyampaian aspirasi ini wajib dan harus banget kita kawal. Kalau nggak dipenuhi lagi, maka kita turun lagi. Sekalipun kayak misal kita ngerasa nih, misalnya kayak kemarin kita udah bawa aspirasi kita kan. Kemudian si Supian Haka udah nih bawa ke Jakarta. Kemudian ternyata nggak dilaksanain. Artinya apa? Artinya kita merasa bahwa
Supian Haka ini nggak apa ya, dia nggak berkompeten jadi wakil rakyat, kita merasa dia nggak bisa nih jadi ketua DPRD. Ya udah, maka geser orientasi aksinya dari yang tadinya nyampein aspirasi, ya udah berarti kita udah mau singgah percaya atau suruh mundur Supian Hakanya, kayak gitu loh maksud saya kan. Jadi sebenarnya nggak yang perlu melakukan pengrusakan dan lain-lain, nggak terlalu inilah maksud saya kan. Nah, sempat juga perihal demo yang terlihatnya terstruktur nih, bagaimana Mas? Memang dilakukan penyusunan seperti itu nggak oleh? Jadi sebenarnya kayak nggak yang terstruktur secara eksplisit sih. Sebenarnya kita tuh cuman bagi tanggung jawab aja. Jadi kayak kebetulan kan kayak misalnya nih kemarin kita bilang ayo dong kita bentuk tim advokasi karena kan ada potensi chaos, maka kita bentuk tim advokasi. Habis itu kita bikin tim medis karena ada potensi juga chaos. Jadi kita bikin tim medis juga kayak gitu kan. Sebenarnya tergantung penanggung jawab juga sih dan siapa yang berkenan untuk bertanggung jawab di situ atau menjadi relawan. Kenapa? Karena kalau misalnya kemarin nggak ada yang berani bertanggung jawab, maka bisa jadi nggak ada juga tuh kayak tim advokasi misalnya. Saya nggak berani nih, kata teman saya kan, nggak berani saya, mungkin bisa jadi nggak ada kayak gitu. Cuman nggak terstruktur secara ini juga sih. Cuman kan bentuk-bentuk perlawanan atau bentuk-bentuk penyampaian aspirasi ini saya pikir memang benar-benar juga harus dipikirkan matang-matang, karena nggak menutup kemungkinan saya rasa kayak macam aparat dan pejabat, mereka juga pasti buat mereka kan bikin persiapan tadi kan. Nah oleh karena itu bentuk-bentuk perlawanan yang kita lakukan itu juga memang benar-benar harus dipersiapkan. Gitu. Berarti bisa kita pastikan dan dipertanggungjawabkan memang tidak ada rekayasa atau pertemuan yang dilaksanakan sebelum demo berlangsung ya Mas? Nggak ada. Tidak ada, memang semua berjalan atas penyampaian aspirasi dan inisiatif sendiri. Betul. Nah, tadi malam kan sudah dijawab ya Mas oleh DPR RI perihal 17 plus 18 tuntutan dari masyarakat. Bagaimana tanggapan dari Mas Rizky sendiri? Apakah sudah puas? Saya pikir tetap harus dikawal ya buat teman-teman di gerakan seluruh daerah. Maksudnya kita nggak bisa yang percaya gitu aja sekalipun demikian dibilang disetujui dan lain-lain sampai pada kemudian benar-benar diimplementasikan atau dilaksanakan. Karena apa? Karena kita nggak akan tahu akan ada pengalihan isu seperti apa lagi, akan dibuat lengah seperti apa lagi kita aja. Karena kalau ketika kita lengah, ya pencuri bisa kapanpun masuk ke dalam rumah kita, penjara bisa kapanpun masuk ke dalam area-area kita kayak gitu loh. Jadi kita benar-benar harus perhatiin pejabat pemerintah kita atau penyelenggara negara kita, karena teman-teman bisa lihat polanya sekarang ketika kita agak lengah sedikit, tiba-tiba akan muncul keputusan yang baru, kebijakan yang baru yang sifatnya saya pikir bisa jadi merugikan masyarakat. Jadi teman-teman semua memang kita benar-benar harus aware sekarang, dan saya bilang bentuk-bentuk perlawanan itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, termasuk dari mulai memperhatikan berita, mulai melek terhadap politik, dan juga membangun rasa kepedulian dan solider terhadap sesama teman-teman gerakan kayak gitu. Tapi saya juga tekankan bahwa saya benar-benar bergerak demi kepentingan publik. Saya berusaha untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, dan kami gak pernah terima apapun dan gak akan ada bentuk negosiasi apapun karena kami menolak itu semua. Itu semua ya. Jadi kita sepakat ya Mas, kita bergerak bersama dengan rakyat ya. Betul, dengan rakyat. Nah, ya itu tadilah adalah sedikitlah perbincangan kita perihal unjuk rasa Mas Rizky kita bilang ya, tuntutan dari warga Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada 1 September 2025 kemarin. Harapannya tentu semua aspirasi dan tuntutan yang disampaikan bisa dikabulkan dan kita harus sama-sama mengawal ya. Betul. Sekali lagi terima kasih Mas Rizky untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Sobat Bipos. Sampai jumpa di Saksi Kata berikutnya. Saya Danti Ayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.